Kau diam. Diam apa? Saya Kau diam. Kau diam. Sudah, diam. Kau diam. Ini bentuk bicara bukan kau. Kau diam. Kau diam. Saya orang Papua juga. Sudah. Kau rambut bukan Papua. Kau diam. Bagaimanapun saja jangan Papua dan rambut bukan Papua. Ya, bawa bicara. Bawa bicara. Semua kita keluarga harus tahu. Rumah harus semprot segala macam. Kau ini tidak. Kita selama 2 minggu. Ini tidak. Tidak ada obat yang dikasih. Ada alasan apa ini? Obat itu dikasih tapi sudah habis. Itu hanya vitamin saja dikasih. Saya tahu. Ya memang vitamin juga dikasih. Jadi mau kasih obat apa? Saya tidak tahu. Bapak yang tahu. Iya. Bukan bapak yang tahu. Bapak benar. Saya bukan orang medis. Dikasih vitamin terus kenapa? Iya. Kenapa? Iya. Oke. Obat ada. Terus kenapa tidak di steril? Dari steril, dari jauh. Kenapa? Kenapa? Kita kerja ini. Aduh, bagi saya tidak. Namanya rumah sakit ini harus- Sebab positif itu, saya lihat di televisi di mana-mana itu. Iya. Tempat setiap orang pakai robot datang jaga. Apros jaga. Ini kan tugas rumah sakit provinsi. Aduh, bukan Pak. Iya. Ini bukan persoalan menjaga. Ini bukan masalah kultur, tapi ini fungsi global yang terjadi di dalam kesehatan. Begitu. Jadi kalau orang ini begitu yang sudah diponis bahwa positif, berarti langkah ini harus terjadi. Sudah, kita sudah koordinasi. Terus? Kita kerja ini dengan sistem, Pak. Oke, terus kenapa? Ada provinsi, Terus kenapa ada saya? kabupaten, ada rumah sakit, ada puskesmas. Oke. Toh, Lalu kalau saya diserahkan ke mana? Bapak ke sana kembali ke puskesmas. Saya ini serahkan atau dari mana diserahkan? Kita sudah koordinasi. Atau di kesalahan di sini? Apa kesalahan di sini? Kesalahan di sini. Jadi bapak hasil yang kita bawa Kesalahan di sini. Sepasang suami istri mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat pada Selasa 22 September 2020 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Kedatangan pasangan ini diketahui tak terima atas pelayanan gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dari pantauan orideknews.com di RSUD Provinsi Papua Barat, pasangan suami istri itu terlibat adu mulut dengan juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat, Dr. Arnold Tiniap. Keduanya tidak terima atas pelayanan yang dilakukan gugus tugas terhadap salah satu anak mereka yang sesuai hasil swab dinyatakan positif COVID-19 dan diisolasi mandiri di rumah. Selama isolasi, keduanya menyebut petugas dari gugus tugas kabupaten tidak melakukan penyemprotan atau sterilisasi di rumah dan tidak melakukan pengecekan secara rutin terhadap pasien positif COVID-19. Pasangan ini juga menyoal terkait hasil swab anaknya yang tak kunjung dilaporkan pihak gugus tugas COVID-19 kepada keluarga. Padahal anak tersebut akan melakukan praktek sekolah di Jayapura, Papua. Tidak hanya itu, pasangan suami istri tersebut juga tidak yakin dan tidak terima hasil yang dilaporkan oleh pihak gugus tugas bahwa dalam satu keluarga hanya satu orang anak yang dinyatakan positif dan anggota keluarga yang lain hasilnya dinyatakan negatif. Akibat emosi keduanya, salah satu dokter dikatakan rasis dan seorang anggota polisi yang bertugas pun mendapat cacian dari keduanya. Kerebutan keduanya usai saat mendapati hasil pemeriksaan anaknya dan mendengar penjelasan Dr. Arnold Tiniap. Sementara itu, saat dikonfirmasi, juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat, Dr. Arnold Tiniap mengatakan keributan itu merupakan dinamika sosial dan resiko pekerjaan yang harus dihadapi. Sebut Dr. Arnold Tiniap, COVID-19 masih dianggap stigma buruk sehingga masyarakat yang positif COVID-19 dianggap merupakan aib. Secara sistem kita laporkan. Makanya dia kan tidak ini kan Dan sudah dilakukan ke puskesmas. 2 minggu lalu. Follow up Jadi anak kemarin tidak periksa, cuma tadi Kalau misalnya puskesmas sudah follow up ya sekarang kamu bukan ada punya masalah, harus kau beli tiket. komplainnya ke dinas kesehatan, bukan ke rumah sakit. Ya, Karena rumah sakit. Jadi jangan pilih lagi sudah. Puskesmas itu bukan berarti. Pertanyaan tadi dia sendiri positif lain negatif, kita kan kita pilih. ya. Pertanyakan di Pada sini. saat puskesmas dan Berbahaya, kenapa dia positif, itu kita lain negatif. sudah laporkan Dalam ke satu sana. rumah. Bisa. Itu kita sudah lapor. Itu namanya teman-teman di puskesmas. Ya begitu kan ada kontrol di kesehatan. Ada kita itu semua kayak kalau misalnya mereka tidak Nah, kau diam. diam apa? Saya Kau diam. Kau diam. Sudah, diam. Kau diam. Ini bentuk bicara bukan kau. Kau diam. Kau diam. Saya orang Papua juga. Sudah. Kau rambut bukan Papua. Kau diam. Bagaimanapun saja jangan Papua dan rambut bukan Papua. Ya, bawa bicara. Kamu ada sama Papua. Bawa bicara. Ya, dia bentuk harus bicara. Kita ini
dengar saja, tidak apa-apa. Sebenarnya dengar saja, jangan ini pimpinan berbicara, jadi dia dengar saja, tidak usah tanggapi apapun begitu. Oke, dari sistem sudah bagus. Saya pikir kedatangan saya hari ini juga tidak salah. Ini merupakan suatu kesimpulan supaya sama-sama kita evaluasi. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada manusia yang normal di bumi dia, tidak ada sempurna. Kita pasti salah. Itu pasti salah, kapan saja kita pasti salah. Sekarang ini ada berapa? Kita terus kita kasih sudah. Ya. Bapak tidak perlu menurut kita jelaskan apa yang kita kerjakan itu sudah. Begitu. Apa yang terjadi pada kita saja kita bilang kita orang Kristen jadi kita orang. Dari rumah sakit tinggal ruang banyak, bukan di sini. Dari rumah sakit tinggal ruang banyak, kita bisa bagaimana? Begitu. Jadi ini soal. Saya pribadi sebagai orang tua saya rasa rugi sekali. Nah, dia punya waktu praktek hilang dan waktu kita secara dibawa kita di lingkungan tersisi oleh masyarakat lingkungan. Nah, ini yang saya mau tunggu kebenarannya di situ. Kenapa saya jelaskan? Saya tidak perlu jelaskan saja banyak itu. Sekarang keluarkan hasilnya, jangan putar-putar. Ini 1 minggu. Sudah 1 minggu, bisa putar-putar. Masa yang lain hanya 2 hari. Bagian dari dinamika juga. Dinamika di mana COVID ini kan menyebabkan stigma atau dalam tanda petik ada rasa kekhawatiran dan rasa bahwa penyakit ini sangat berbahaya, dan kemudian masyarakat merasa kalau mereka positif itu sesuatu yang dianggap aib, sehingga ada masyarakat yang bisa terima, ada juga yang tidak bisa terima. Yang tidak diterima ini yang biasanya mereka mencari alasan, dan kemudian ada cenderung marah-marah seperti yang tadi. Tapi saya kira ini bagian dari realita yang kita perlu hadapi saja. Yang penting intinya kita menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang hasilnya negatif, ya berarti belum ada virus dalam tubuh seseorang. Kalaupun positif, berarti ada virus dan memang perlu ada isolasi mandiri, atau di karantina, atau dirawat. Intinya bahwa hasil yang kita keluarkan itu bukan mau-maunya kita, tapi hasil yang diproses secara ilmiah di laboratorium dan menunjukkan hasil seperti begitu. Jadi itu bukan sesuatu yang direkayasa. Tadi itu ceritanya mereka mau pergi ke Jayapura. Mereka mau pergi ke Jayapura 3 minggu yang lalu. Terus kemudian anaknya ini kan kebetulan sekolah di salah satu sekolah kejuruan di Jayapura. Pada saat mau pergi ke Jayapura, karena Jayapura mempersyaratkan pemeriksaan PCR, swab, maka waktu itu mereka melakukan pemeriksaan bapak dan anak. Nah, ternyata hasil pada saat itu, 3 minggu yang lalu itu, anaknya positif. Nah, bapaknya negatif, akhirnya mereka membatalkan kepulangan ke Jayapura, pemberangkatan ke Jayapura, dan kemudian diisolasi mandiri di rumah. Sampai kemudian minggu lalu ternyata hasil follow up dari anaknya sudah negatif. Tapi mungkin bapak ini merasa kurang puas karena pelayanan juga di rumah, karena mungkin saja petugas kesehatan dari puskesmas setempat tidak berkunjung ke sana untuk follow up, untuk memberikan obat dan seterusnya. Jadi itu yang tadi mungkin mereka sampaikan, tapi intinya bahwa mereka sebenarnya sudah siap-siap untuk berangkat besok rencana, dan hasil dari anaknya sudah ada negatif, tapi bapaknya belum periksa. Jadi sebenarnya tadi bapaknya minta untuk dibuatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa dia negatif pada saat ini. Tapi itu tidak bisa dilayani, karena kita harus memeriksakan dulu baru kita bisa mengeluarkan hasil. Jadi sebenarnya tadi sedikit ada miskomunikasi yang terjadi antara kedua orang tua tersebut. Tidak ada